So here we are, the Widowmaker. Sit back, enjoy the ride. Ready? Whoa! Get out there and help him. Hold on, man! I got you! Wait! Call an ambulance. I'm going with my husband. Sorry. Okay, where are you going? Here. Go. Where's Manny? Bang! My husband came in here, Derek Grant. American. Can you check your charts? No, Derek Grant. Are we here? Sí, sí. The ambulance people gave me this card. No, Derek Grant here. No, ya, todo bien. My husband is missing. Film diawali dengan menampilkan seorang gadis bernama Eva yang terbangun di tengah malam akibat mendengar suara gaduh di rumahnya. Eva tampaknya menghabisi kedua penyusup tersebut sesuai pesan sang ayah yang juga seorang penjahat. My father always told me that he wouldn't be around forever to protect me. He was an outlaw. He told me that the only person I could ever rely on was myself. My father taught me how to fight, to survive, to never be a victim, to never cry. And when he was killed, I never cried. 12 tahun kemudian, Eva yang kini sudah dewasa bersiap untuk melaksanakan pernikahannya dengan seorang pria bernama Derek. Sebagai keluarga kaya, ayah Derek yang bernama Robert meragukan Eva karena mereka tidak banyak tahu tentang masa lalunya. Terlebih, Derek dan Eva bertemu di pesta narkoboy. Hanya saja Derek meyakinkan sang ayah bahwa Eva adalah wanita yang baik dan bahkan rela hak warisnya dicabut demi menikahi Eva. You guys met at a needle exchange. And she is the reason that I am still clean. But there's still a lot of unknown. Prenups are the norm today, Derek. If it goes south, you're going to need an exit strategy. If you want to disown or disinherit me, please draw up the papers and I will gladly sign them. Derek and Ava have arrived at this very special moment in their lives. I, Derek, take you, Ava, to be my wife. Usai pernikahan, pasangan ini pergi berbulan madu ke Pulau Karibia, di mana keluarga Derek memiliki sebuah rumah musim panas. We used to come here in the summer when we were kids, but now my dad thinks it's too rustic. It's amazing. Di rumah tersebut terdapat deretan foto, yang salah satunya merupakan foto mendiang ibu Derek semasa kecil. This is the first time that I've actually been here since she died. I wish it could have met her. She would have loved you. Selanjutnya, Eva dan Derek memulai bulan madu mereka. Senja hari, pengantin baru ini pergi ke sebuah restoran. You will be a great mother. I didn't really have the best influence. So, I have to go to the bathroom. All right, I'll be right back. Stay right there. Tak berselang lama, mereka dihampiri oleh seorang pemuda lokal bernama Manny. Hola, ¿cómo está? Manny. Ava. Nice to meet you, Eva. Where are you from? Connecticut? Babe, this is Manny. Wow, what's up? Look good. Thank you. How much longer are you guys on the island? Sebagai tour guide, Manny mengajak Eva dan Derek bermain flying fox terpanjang di Karibia keesokan hari. Merasa tertarik, Derek menerima tawaran tersebut, kendati Eva mengaku takut pada ketinggian. Oh, have you been to Cabarete? The longest zip lines in the Caribbean. I can take you guys tomorrow. Awesome. Oh, come on. I'm afraid of heights. How about dancing? I prefer ziplining, but I'd love to. I'll tell you what I'd love to do. Setelah obrolan itu, Manny mengajak mereka ke sebuah klub malam di pulau. Saat mereka sedang menari, seorang bos preman berjulukan Big Beast mencoba untuk mengajak Eva menari
Tetapi Derek yang merasa terganggu bersikeras untuk mempertahankan istrinya. Manny mencoba untuk menengahi mereka. Sayang, Big Beast tetap menghajar Derek, menyebabkan Eva marah dan menyerang mereka. Setelah Eva menumbangkan komplotan Big Beast, Manny segera mengajak Eva dan Derek pergi. Yo, what the hell? You know that man that you just messed with? That's Big Biz. I better watch out for you, girl. Manny, let it go. Sementara di klub, sang pemilik yang bernama Silvio memperingatkan Big Beast agar tidak membuat keributan di klubnya lagi. Sea la última vez. I'm fucking tired of this shit. Keesokan pagi, dengan panik Manny menemui Derek dan Eva guna memberitahu kalau kelompok Big Beast sedang dalam perjalanan menuju ke rumah mereka untuk membalas kejadian semalam. Derek dan Eva sempat terkejut sampai Manny mengaku hanya bercanda karena ia sebenarnya hendak mengajak mereka pergi ke Flying Fox. Just get your shit on. We're out of here. Where the hell are we gonna go, man? Big Bitch from last night. He's on his way over with his boys, and he's not coming to apologize. I'm just fucking with you. I just have to get you guys up so we can get to the zip line in time. And we have to go because Jojo is gonna leave us. So here we are, the longest zip line in the Caribbean. Oh my God. The Widowmaker. El Viudador. Sit back, enjoy the ride. Begitu sampai di lokasi Flying Fox sepanjang 1,6 km milik rekan Manny yang bernama Jojo, Manny segera memulai permainan yang diikuti oleh Derek. Ready? Tetapi di tengah perjalanan, tiba-tiba Get out there and help him. menyadari tali pengait Derek putus, Manny segera berusaha menolongnya. Malang, tanpa alat penyelamat menyebabkan usaha Manny sia-sia. Call an ambulance. Karena itu dengan cepat Eva berlari ke dalam hutan untuk mencari Derek, sementara Jojo menghubungi ambulans. Eva berhasil menemukan Derek yang tergeletak tak sadarkan diri dengan kaki yang patah. Selang beberapa saat, dua petugas medis datang untuk membawa Derek ke rumah sakit. Namun manakala Eva berniat untuk menemani Derek, kedua petugas bersikeras melarangnya ikut dengan alasan asuransi dan hanya memberikan kartu nama rumah sakit tempat Derek akan dirawat. I'm going with my husband. No, señor. Sorry. What? It's something about insurance. That's ridiculous. I can go with my husband. Okay, where are you going? Here. It's the main hospital here. Go, move. That's Manny. Tidak ingin membuang waktu dengan memperdebatkan hal konyol ini, Eva terpaksa mengikuti ambulans dengan menggunakan sepeda motor Manny. Nas, dalam perjalanan Eva mengalami kecelakaan sehingga terlambat datang ke rumah sakit. Eva kemudian bertanya tentang suaminya kepada perawat di resepsionis, tetapi perawat memberitahu bahwa tidak ada pasien bernama Derek, walaupun Eva menunjukkan kartu nama rumah sakit itu. My husband came in here, Derek Grant. Can you check your chart? He's in much worse condition. Pero no hay Derek The Grant. ambulance people gave me this card. Are we here? Sí, está. No Derek Grant. You've reached Derek, but guess what? No Derek Grant here. Lantaran ponsel Derek juga tidak dapat lagi dihubungi, Eva mencoba mencarinya ke rumah sakit lain. Bueno, ya todos. Bueno, déjale ya. Excuse me. Estoy buscando a Derek Grant. This is Americano. Namun, tidak ada rumah sakit yang menerima Derek sebagai pasien. Panik dan putus asa, Eva akhirnya melaporkan hilangnya Derek kepada polisi. My husband is missing. Keesokan hari setelah Eva memberitahu tentang hilangnya Derek, Robert dan adik perempuan Derek yang bernama Sandy datang ke Pulau Karibia, lalu pergi menemui kepala polisi bernama Garza. Who called for the ambulance? I think that his name is Jojo. That's what Manny called him. This man, and he took you to the zip line? Yeah. Last name? I don't know. Where'd you meet him? At some restaurant on the beach.
Why didn't you ride in the ambulance? They wouldn't let me. I think they said it was because of some insurance problem, but I tried. Did they say where they were taking? There's no activity on his credit card or outgoing call on his phone, so it's either dead or his battery's been taken out so it can't be tracked. There's no record showing of your husband being admitted into any clinic or hospital on the island. Maybe he decided to not go. He was unconscious and his leg was completely sideways. How the hell is he not gonna go? Setelah Eva menceritakan kronologi kejadian yang ia dan suaminya alami, Garza menjelaskan perihal pihak tertentu yang mencari keuntungan dari turis Amerika yang kaya. Jadi, ia meminta mereka menunggu hingga 24 jam ke depan sampai mereka dapat mengetahui apakah Derek diculik. I could be wrong. If he was kidnapped, we should know something soon. I would say within the next 24 hours. It's a wonderful island, but with opportunistic and dubious parties, especially when it comes at the expense of wealthy Americans. Ia juga mengajak mereka ke lokasi Flying Fox, di mana sang pemilik memberitahu kalau kemarin mereka tutup dan tidak ada karyawan bernama Jojo. Actually, I'm the owner. We don't have any money or Jojo working here, but we were closed yesterday. So there was no one here. Saat itu, mereka bertemu dengan Jojo. Hanya saja Jojo mengaku tidak mengenali Eva, menyebabkan Eva sangat marah. Why are you lying? You called the ambulance. Why are you lying? Here yesterday. Okay, let me handle this. Let's go back to my office. Dari situ, mereka kembali ke kantor polisi, di mana Garza menunjukkan video perkelahian Eva dengan Big Beast di klub malam sebelumnya. Di satu sisi Garza berkata, Eva telah terlibat pertengkaran dengan orang paling berbahaya di daerah itu. Namun di sisi lain ia berpendapat, Eva berencana menguasai harta Derek. Let's talk about Sunday night. You nearly killed this guy. And apparently you have a really violent side to you. I was defending myself. Why didn't you say anything about that? Because I didn't see how this has got anything to do with Derek's disappearance. So you got into a tangle with a guy named Big Biz. You know he makes people disappear. So how are you and your husband getting along? I'm his wife. I understand you're the main beneficiary of all his assets. You're not gonna look for my husband? I will. Kecewa dengan pendapat Garza, Eva pun mulai menyebarkan foto Derek dan bertanya kepada banyak warga. Derek! Stop! Derek! Hola, Oh, no, sorry. Ketika upaya pencarian yang Eva lakukan tidak membuahkan hasil, Robert mulai mengutarakan kecurigaannya terhadap Eva dan bahkan menuduh Eva sebagai penyebab hilangnya Derek karena menurutnya Eva mencoba menguasai hartanya. I think there's a great deal you're not telling us. What aren't you telling us? Maybe something went down at that bar and Derek got killed. Maybe somebody wanted to kill you. Killed him instead. Maybe you guys just kind of fell off the program and things got violent. You are the reason he's gone. And I think you're trying to tap into my finances. I don't give a shit about your finances, Mr. Grant. But I love your son. And I always will. Keesokan hari, Robert dan Sandy memutuskan untuk pulang, membiarkan Eva melakukan pencarian seorang diri. Tanpa bantuan keluarga atau polisi, Eva kembali ke lokasi Flying Fox dan langsung mengaitkan Jojo bersamanya. Di tengah perjalanan, Eva memaksa Jojo untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Derek sambil merekamnya. Takut akan dijatuhkan, Jojo terpaksa memberitahu kalau Manny memintanya untuk diam dan Manny lah yang menghubungi ambulans. Di sisi lain, semua itu juga rencana Manny. You wanna trap? No! What happened to my husband? Manny told us to be quiet. Who called the ambulance? Manny called the ambulance, so he knows everything. Okay. Rekaman tersebut lantas Eva tunjukkan kepada Garza, jadi meminta polisi untuk segera menemukan Manny. Namun, Garza justru memerintahkan anak buahnya menangkap Eva. Garza menjelaskan, menyiksa orang untuk membuat pengakuan adalah hal yang dilarang di Karibia. Jadi Eva dideportasi dari pulau tersebut. Maybe you can torture people in America to get a confession out of them, but not here. You are no longer welcome on this island. Dalam perjalanan yang dikawal oleh seorang polisi, Eva meminta izin untuk pergi ke toilet. Are you gonna take my handcuffs off? Right there. Well, you're gonna have to come in here and help me. Lantaran polisi menolak membuka borgolnya, Eva meminta polisi itu masuk untuk membantu, namun tanpa diduga.
Setelah menumbangkan polisi tersebut, Eva mengambil kunci borgol untuk membebaskan diri sebelum bergegas melompat ke laut dan berenang kembali ke Pulau Karibia. Malam itu, Eva pergi ke klub malam yang ia dan Derek kunjungi sebelumnya untuk mencari Manny. Melihat Manny pergi ke toilet, Eva pun mengikutinya untuk melakukan interogasi. Hello, Manny. No! I'm here illegally! I can't talk to the cops unless send me back! Tetapi di luar dugaan, Manny mengaku tidak tahu apa-apa perihal Derek dan sudah ada seseorang yang menghubungi ambulans sebelum dirinya. Where's Derek? I don't know! You're not there! Who called the ambulance? When I called, they said that someone else had already called. Who are these guys? Melihat sketsa wajah para medis yang membawa Derek, Manny memberitahu kalau mereka adalah pengedar narkoboy. They run that shit like everybody knows that. You're fucking with me? Things are getting nasty. Namun demikian, Manny bersedia membantu Eva untuk menemukan Derek dan mengajak Eva menginap di rumahnya, di mana ternyata ia tinggal bersama ibunya. Mira, está Eva. Otra muchacha más. ¿Cuándo tú te vas a conseguir una novia? Tranquila, ¿está bien? Over here, it's my room. So you live with your mom. Tomorrow, you're gonna take me to Alta Banda. We're gonna work together to find this guy. You should get some rest. Get in there. This place, there's no law. Yeah, everybody here is off the grid. Everybody here is trained to be unwelcoming. Keesokan hari, Manny mengajak Eva ke daerah orang buangan. Ketika tidak sengaja, Eva melihat brosur dengan simbol yang sama dengan tato di leher salah satu paramedis yang membawa Derek. Okay, let's go. That's his tattoo. The paramedic, the one with gold teeth. That is his tattoo. Look. I know where it is. Okay, let's go. Mengetahui itu adalah simbol lokasi sabung ayam, Manny mengajak Eva ke sana. Manny meminta Eva menunggu di dalam mobil, sementara dia masuk ke arena untuk mencari keberadaan paramedis yang membawa Derek. Selama Manny melakukannya, Eva melihat paramedis bernama Timo meninggalkan arena bersama seorang gadis. Jadi dengan diam-diam Eva membuntuti keduanya. Ternyata pergerakan Eva diketahui oleh Timo. Begitu berhasil mengalahkan Timo, Eva mulai menginterogasinya. Where is my husband? Where did you take him? I don't know. You have the wrong guy. Maybe I should just go for your spleen. Okay. Di bawah siksaan Eva, Timo mengaku turun dari ambulans dan tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Hanya saja ia mengungkapkan, keesokan hari saudaranya yang bernama Omar datang membawa banyak uang untuk mereka tanpa menjelaskan apa-apa. I got dropped off. I don't know what happened after that, I swear. Next day, Omar shows up with a bunch of money. Berbekal informasi itu, Eva mengambil ponsel Timo dan mengirimkan pesan kepada Omar untuk datang ke sana. Malam hari, kakak Timo yang bernama Omar sampai di lokasi dan langsung disambut oleh serangan Eva. Where's my husband? Perkelahian yang menyebabkan Omar terbunuh akhirnya memaksa Garza kembali menangkap Eva. Garza bahkan menduga Eva adalah tersangka utama dalam hilangnya Derek karena menurutnya Eva telah membayar Omar dan Timo untuk menghabisi Derek lalu membungkam mereka agar tidak melibatkannya. I think you paid those two guys to kill your husband and then you silenced them so that they wouldn't implicate you. Garza lalu mengirim Eva ke markas pusat untuk diinterogasi lebih lanjut. We're gonna transfer you over to headquarters for the interrogation. Good luck. Dalam perjalanan, polisi berhenti untuk menggali tanah, menyadarkan Eva bahwa mereka akan menghabisinya. Aquí está bien. Karena itu, Eva terpaksa melipat jempolnya untuk melepaskan borgol sebelum dengan brutal menghabisi kedua polisi tersebut. Selang beberapa waktu, Garza dikejutkan oleh panggilan telepon dari Eva yang memintanya masuk ke kamar putrinya. Why don't you come to your daughter's room and we can have a little talk?
Di situ Garza mendapati Eva tengah duduk sambil menodongkan senjata ke arah putrinya yang sedang tidur, membuat Garza tidak berkutik. Where's my husband? My family. What would you be willing to do? Where would you be willing to go? Tanpa ada pilihan, Garza akhirnya memberitahu kalau Derek memang dibawa ke rumah sakit. Namun dokter yang menanganinya melakukan kesalahan yang menyebabkan Derek meninggal dunia. Garza yang berhutang budi kepada sang dokter diminta untuk menutupi kasus tersebut sehingga Derek dibuat seolah-olah tidak pernah mencapai rumah sakit. I did this and I owe him. Who? The doctor from Villa Jaragual Clinic. He made a mistake and he punctured his femoral artery. He begged me to cover it up. He wanted to make it seem like he never made it to the clinic at all. Mendengarnya, Eva menjadi sangat marah dan berniat menghabisi Garza dengan memintanya memilih salah satu senjata yang mematikan. Not here. Not in front of my family, my daughter, please. You have two options. 1, 2. We can go to the bathroom. I'll make sure your wife finds you and not your kid. Selanjutnya, terlihat Eva meninggalkan jejak kaki berdarah ketika melangkah keluar dari rumah Garza. Kemudian sambil menangis, Eva kembali ke rumah Manny dan menceritakan perihal Derek yang sudah meninggal. Keesokan pagi, Eva menyusup ke gerbang rumah sakit dengan mengikuti mobil perawat yang telah berbohong kepadanya. Setelah menghabisi perawat itu, Eva menyerang dokter yang bertanggung jawab mengoperasi Derek dan bertanya tentang apa yang terjadi pada tubuh Derek. I want to know what happened to my husband. Derek Grant, the American with the broken leg. And what happened to his body? I don't know what you're talking about. I have no idea what... Fine. Eliza, wait. I think you can find out more than you ever wish to know. Take a look. Ketika dokter bernama Avilar ini terus menyangkal mengenali Derek ataupun Garza, bersamaan dengan itu pula mereka melihat Silvio, si pemilik klub, datang ke rumah sakit bersama anak buahnya dengan membawa Derek yang masih hidup dan duduk di kursi roda. Kenyataan ini membuat Eva sadar, Avilar juga berbohong kepada Garza yang sudah terlanjur ia habisi. You told Garza he's dead. Di bawah ancaman Eva, Avilar berjanji untuk membantu, karena bila Eva menghabisinya sekarang, maka Derek juga akan mati. You pull that trigger, and your husband is gonna be dead for sure. I can help you. Selang beberapa saat, Avilar dan Eva yang menyamar sebagai perawat menyambut kedatangan Silvio, sedangkan Derek langsung dibawa ke ruang operasi. Eva memperkenalkan diri sebagai Christy dan merupakan asisten baru sang dokter. ¿Y esta quién es? Christy. Silvio Lugo. What happened to your hand? Got it caught in a door. I'm gonna need to search you. Si la tiene apretada. Call me. Vámonos. How are you feeling, my man? You're my golden ticket. Saat prosedur mulai dilakukan, secara diam-diam Eva membius Silvio sebelum melucuti senjata anak buahnya. ¿Qué es lo que tú me estás... Silvio, ¿qué te pasa? ¿Qué me estás dando? Try to put me to sleep? Whoa, whoa, was that necessary? Down. Hey, seriously? Down. Who the fuck are you? I'm his wife. Begitu mengetahui Eva adalah istri Derek, Silvio menjelaskan bahwa ia menderita kanker langka, jadi memerlukan sumsum tulang belakang Derek untuk mengobati penyakitnya. I have this rare type of cancer, and the only effective treatment are these stem cell transfusions from bone marrow. Eva tidak peduli dan terus membawa suaminya keluar, walaupun anak buah Silvio mengejar mereka. I'm gonna need you to help me, okay? Pero aquí! Di luar, Eva berhasil menyandra Silvio dan membawanya pergi bersama mereka untuk menemui Manny. Where are you gonna run, little rabbit? Things are gonna end up badly for you guys. Seriously. Tetapi dalam perjalanan Silvio berhasil melompat keluar dari mobil dan bergabung dengan anak buahnya untuk melakukan pengejaran.
Dengan bimbingan Manny dan bantuan anak-anak, Eva dan Derek berhasil menghindari pengejaran Silvio. I'm gonna find you! Vamos, let's go. Been shot, right? What? We can't stay here, it's not safe. Namun tak lama setelah itu, Silvio dan anak buahnya juga berhasil mencapai desa. Silvio lalu mengepung dan menggeledah rumah Manny, namun tidak menemukan pasangan itu di sana. Con el cabrón de su hijo. ¡Mami! Esta casa se respeta. ¿Dónde carajo está metido? No sé qué tú me estás hablando. No lo toques. ¿Y ese es tu hermanito? Kesal, Silvio memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa setiap sudut desa. Vale, cógelo tú. Acá sabes. Di salah satu rumah, anak buah Silvio dan polisi korup berhasil menangkap Derek. Sedangkan di sudut lain, Eva akhirnya berhadapan langsung dengan Silvio dan menjadi tontonan warga. Ketika Eva berhasil mengalahkan Silvio, para polisi korup datang membawa Derek, di mana Silvio memerintahkan mereka untuk menangkap Eva. Saat itu, Big Bis yang mendapat kabar dari Manny tiba di lokasi. Ia menjelaskan bahwa kekacauan ini tidak baik untuk pulau mereka. Di samping itu, mereka tidak boleh menculik turis hanya untuk memperpanjang hidup Silvio. Esto es muy mal para la isla. We can't have tourists being kidnapped to prolong the life of este piece of shit. What business? My putitas can't work without tourists. And we're gonna gamble by ourselves. Big Bis lantas membujuk Eva menyerahkan pisaunya. Namun setelah pisau itu diberikan, secara mengejutkan Big Bis menghabisi Silvio. You're dead. Big Bis juga meminta polisi melepaskan Eva dan Derek dan berjanji untuk membayar mereka 2 kali lipat dari apa yang telah dibayarkan Silvio. Yo te voy a pagar doble lo que te estaba pagando este hijo su chingada. Big Bis kemudian memerintahkan Derek dan Eva pulang, di mana Manny mengantarkan mereka ke tepi pantai untuk meninggalkan Pulau Karibia. Hey, come back soon! Miss you already! Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.